Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Maharani dengan NIM F1C4200006 dan saya Nurapriani dengan NIM F1C4200016. Saya Ilham Hoiri dengan NIM F1C4229. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi. Video ini kami akan menerangkan mengenai perbedaan tanaman monokotil dan dikotil. Seperti yang kita ketahui, perbedaan antara tanaman monokotil dan dikotil akan kami bahas ditinjau dari akar, batang, dan daunnya. Kotil adalah tumbuhan biji berkeping satu atau kotiledon satu, sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan biji berkeping dua atau kotiledon dua. Oke guys, di sini aku akan ngelanjutin penjelasan mengenai perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Berdasarkan struktur morfologis, batang tumbuhan dikotil tampak tidak beruas, bercabang, dan mengalami pertumbuhan sekunder dengan bertambah besarnya diameter batang. Sedangkan pada tumbuhan monokotil tampak beruas, tidak bercabang, dan tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Berdasarkan struktur anatomi, batang dikotil mempunyai silinder pusat, letak berkas pengangkut xilem dan floem teratur melingkar. Tipe berkas pengangkutnya kolateral terbuka dan mempunyai kambium. Sedangkan pada batang monokotil tidak memiliki silinder pusat, berkas pengangkutnya bertipe kolateral tertutup dan letak berkas pengangkutnya tersebar di korteks. Akar merupakan bagian organ tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dan garam mineral dari dalam tanah, serta sebagai penyokong tumbuhan agar tetap berdiri kokoh dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Perbedaan akar monokotil dan dikotil berdasarkan sistem perakarannya. Pada akar monokotil, sistem perakarannya merupakan akar serabut, sedangkan pada akar dikotil, sistem perakarannya merupakan akar tunggang. Berdasarkan kalitranya, pada akar monokotil berbatasan dengan ujung akar dan terlihat jelas, sedangkan pada akar dikotil, kalitranya berbatasan dengan ujung akar dan terlihat tidak jelas. Berdasarkan perisikelnya, pada akar monokotil terdiri dari beberapa lapisan sel yang berdinding tebal hanya membentuk cabang akar, sedangkan pada akar dikotil hanya terdiri dari satu lapis sel yang berdinding tebal membentuk cabang-cabang akar sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus. Berdasarkan xilem dan phloemnya, pada akar monokotil, xilem dan phloem berletak berselang-seling, sedangkan pada akar dikotil, xilem dan xilem-nya dikelilingi oleh phloem. Berdasarkan empulurnya, pada akar monokotil, empulurnya terletak pada pusat akar atau empulurnya luas, sedangkan pada batang dikotil tidak memiliki empulurnya sempit pada batang dikotil. Berdasarkan kambiumnya, tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan pada akar dikotil ada kambium dan tampak seperti meristem sekunder. Daun merupakan organ vegetatif tumbuhan yang tumbuh dari ranting yang berfungsi sebagai penangkap cahaya dari matahari untuk fotosintesis. Baik, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Adapun hal yang dapat kita tarik benang merahnya dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya mengenai perbedaan akar monokotil dan dikotil. Yang pertama, antara monokotil dan dikotil dapat kita lihat perbedaannya ditinjau dari batang, akar, dan daunnya. Nah, dari batang kita dapat lihat secara morfologinya itu sangat berbeda antara dikotil dan monokotil. Pada dikotil, batangnya itu biasanya tidak beruas dan bercabang. Nah, contohnya itu dapat kita lihat pada pohon-pohonan, contohnya pohon mangga dan lain sebagainya. Sedangkan pada monokotil itu biasanya beruas,
tapi dia itu tidak bercabang. Contohnya itu pada padi, jagung, dan lain-lain. Nah, selanjutnya secara morfologinya, secara anatominya kita dapat lihat pada silindernya, di mana silinder phloem itu tipe pengangkutnya itu ada pada dikotil itu tipe pengangkutnya itu kolateral terbuka dan dia itu punya kambium, sedangkan pada monokotil itu tidak punya kambium batangnya dan dia itu tipe berkas pengangkutnya itu kolateral tertutup. Nah, selanjutnya kita dapat tinjau dari akar. Nah, dari akar itu sendiri secara singkat itu merupakan bagian yang berfungsi untuk menyokong atau menopang tumbuh-tumbuhan dan akar ini digunanya itu untuk menyerap unsur hara. Nah, pada monokotil itu akarnya itu kalau secara morfologinya itu akarnya itu radicula adventic atau akar serabut, sedangkan pada dikotil itu akarnya akar tunggang. Nah, perbedaannya di mana akar serabut itu merupakan akar yang tumbuh banyak dari batangnya, sedangkan kalau akar tunggang itu akarnya itu tumbuh satu sebagai akar primer, lalu akar primer itu akan bercabang-cabang. Nah, kalau secara anatominya kita dapat lihat pada kalitranya, batas kalitranya itu kalau pada monokotil itu terlihat jelas, sedangkan kalau pada dikotil itu tidak terlihat jelas. Selain itu dapat kita lihat dari empulurnya, pada monokotil empulurnya itu luas, pada dikotil empulurnya itu sempit bahkan tidak ada. Nah, selanjutnya dapat ditinjau dari daun. Kalau dari daun monokotil itu biasanya tulang daunnya itu lurus atau dalam bentuk sejajar. Contohnya itu dapat kita lihat pada padi itu tulang daunnya itu hanya satu. Nah, yang sejajar. Nah, kalau yang dikotil itu memiliki tulang daun yang bercabang, bisa itu dalam bentuk menyirip atau menjadi. Contohnya itu kita dapat lihat pada daun pada pada pohon, contohnya itu pohon mangga yang memiliki tulang daun yang kemudian akan bercabang-cabang menyirip gitu. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mewakili teman-teman memohon maaf. Terima kasih.